Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Kamila Febrina Dewindi dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Teman-teman, kalau sebelumnya saya sudah bercerita tentang wisata sejarah, wisata religi, wisata olahraga, kira-kira kali ini saya akan bahas tentang apa nih? Benar sekali, kita akan bahas tentang makanan khas dari kota Palembang. Nah, kalau dengar makanan khas dari kota Palembang, pasti yang ada di pikiran teman-teman pasti pempek. Tenang aja teman-teman, di kota Palembang gak hanya ada pempek loh. Banyak sekali berbagai jenis makanan yang perlu kita ketahui. Tonton videonya sampai habis ya. Di Indonesia terdiri dari berbagai jenis suku dan bangsa, di mana keanekaragaman olahan masakannya menjadi ciri khas dari daerah tersebut, atau yang biasa kita kenal dengan makanan khas daerah. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di daerah tersebut, di mana karakter dari masakan ini dapat mencerminkan masyarakatnya. Akulturasi budaya yang terjadi di kota Palembang menghasilkan berbagai macam produk kuliner. Nah, meski Palembang sangat dikenal dengan pempeknya, terdapat belasan bahkan puluhan makanan khas yang lainnya yang dapat teman-teman coba ketika berkunjung di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini. Nah, seperti laksan, bugro, pindang, tekwan, pempek, apalagi ya, kue-kue lebaran seperti engkak, maksubah, bolu kojo, dan juga kue 8 jam. Ngomong-ngomong soal kue lebaran gak melulu tentang kue kering. Ada juga kue basah yang setiap daerahnya memiliki ciri khas tersendiri. Dan yang paling tersohor adalah kue 8 jam dari kota Palembang. Kue 8 jam adalah kue dari khas Palembang yang tak ditemukan di tempat lain. Kue ini cukup legendaris. Pada zaman dahulu, kue 8 jam hanya dapat dikonsumsi atau dinikmati oleh kalangan para bangsawan saja. Mengapa demikian? Karena bahan baku dari pembuatan kue 8 jam ini tergolong sangat mahal harganya pada masa tersebut. Jadi yang dapat menikmatinya hanya kalangan bangsawan saja. Nah, lalu apa sih sejarah dari kue 8 jam ini? Kue 8 jam. Penamaan kue 8 jam ini berdasarkan dari lama waktu memasaknya. Jadi, kita harus menunggu selama 8 jam pengukusan, barulah kita bisa menyantap makanan yang enak dan legit ini. Tak hanya itu, kue 8 jam ini juga memiliki filosofi. Teman-teman udah pada tahu belum? Belum ya? Dengerin ya. Nah, banyak orang-orang yang tidak tahu bahwa nama dan proses pembuatan dari kue 8 jam ini memiliki filosofi yang sangat kuat yang mengajarkan tentang keseimbangan hidup. 24 jam yang kita lalui setiap harinya hendaknya dibagi menjadi 3 aktivitas inti. Yang pertama, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beribadah. Nah, 8 jam adalah simbol dari keseimbangan hidup kita sebagai manusia. Hendaknya ketika kita sudah bekerja, jangan lupa untuk mengistirahatkan tubuh. Dan yang paling utama, jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bentuk dari rasa syukur kita telah diberikan kenikmatan hidup hingga hari ini. Wow, sangat keren sekali ya teman-teman filosofinya. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue 8 jam. Yang pertama,
teman-teman siapkan 3/4 kg gula pasir, 1 kaleng susu kental manis, 3 sendok mentega yang sudah dicairkan, kemudian 1,5 sendok vanila bubuk, dan yang terakhir adalah 20 butir telur. Bisa menggunakan telur ayam dan juga telur bebek. Selanjutnya, cara pembuatan. Sebelum cara pembuatan, alat dan bahan dong. Alatnya adalah loyang segi 4 dan juga kukusan. Lanjut, cara pembuatan. Yang pertama, kita aduk gula pasir dan juga telur sampai merata dan juga menyatu. Kemudian kita tambahkan susu kental manis, aduk rata. Ketika sudah rata, kita masukkan mentega yang sudah kita cairkan tadi. Masukkan, aduk lagi hingga merata. Ketika semua adonan sudah tercampur dengan rata, maka kita tuang ke loyang. Setelah kita tuang, tutup dengan menggunakan penutup yang sudah diliput dengan kain atau serbet yang tahan panas. Kemudian kukus deh selama 8 jam. Ketika sudah dikukus 8 jam, kita dinginkan terlebih dahulu. Ketika sudah dingin, kue 8 jam siap untuk kita sajikan. Lazimnya, kue 8 jam ini hanya bisa dinikmati pada hari-hari tertentu, seperti hari raya dan juga hari perayaan pernikahan. Sehingga sangat sulit sekali untuk kita menyantap kue 8 jam ini di hari-hari biasa. Namun, seiring perkembangannya zaman, kue 8 jam ini dapat kita nikmati kapanpun. Nah, karena banyak sekali orang-orang yang sudah membuat atau menjual kue 8 jam ini. Salah satunya yang ada di Palembang Harum. Palembang Harum ini menyajikan kue 8 jam yang bisa kita santap kapan saja. Dengan simbol kearifan lokal kota Palembang yang selalu mengingatkan kita tentang keseimbangan hidup. Palembang Harum ini berada di lokasi Jalan Merdeka nomor 811, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil. Nah, jadi teman-teman yang mau membeli bisa membeli di Palembang Harum ya. Untuk teman-teman yang nggak mau beli, tenang aja, bisa dong kita bikin sendiri dengan resep dan bahan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, menarik sekali ya pembahasan kita, jadi pengen deh makan kue 8 jam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. See you.